Selamat siang Bu Linda. Saat ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Nah, di sini kami untuk mencari data saham perusahaan menggunakan Yahoo Finance, dan salah satu saham perusahaan yang kami gunakan yaitu PT Bank Rakyat Indonesia dengan kode perusahaan BBRI. Di Yahoo Finance ini kita bisa masukkan kode perusahaan BBRI, kemudian kita masuk historical data, dan kita lihat data pada penutupan atau close. Itu merupakan saham perusahaan BBRI, dan kita salin di Excel, lalu kita urutkan saham BBRI dari tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 30 September. Nah, kemudian untuk mencari IHSG dari BBRI, kita bisa memasukkan kodenya yaitu JKSE, kemudian ke historical data, dan kita lihat datanya yang di bagian close atau penutup. Data dari close ini kita jadikan sebagai IHSG mulai dari tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 30 September 2022. Next. Kita mencari return dan beta. Returnnya yaitu PT dikurangi PT-1 dibagi PT-1. Dari sini kita mendapat data. Kita akan mencari dari data tanggal 1 Agustus, maka kita harus menggunakan data tanggal 29 Juli. Caranya yaitu 4,36 dikurangi 4,36 dibagi 4,36. Hasilnya 0,00. Lalu kita mencari return yang IHSG, akan data dari tanggal 1 Agustus dan tanggal 29 Juli. Caranya sama, yaitu sama dengan 6,968 dikurangi 6,951 dibagi 6,951. Hasilnya 0,00254. Selanjutnya kita mencari beta dari seluruh saham yang kita akan cari. Caranya yaitu sama dengan slope dalam kurung return market ditarik ke bawah sampai tanggal 30 September titik koma, kita cari return sahamnya yang akan kita cari. Di sini beta BBRI adalah 0,16, beta BMRI adalah 0,18, dan beta ADMR 0,048, dan selanjutnya. Setelah mendapatkan hasil beta, kita akan mencari RI atau return individual, yaitu dengan cara menghitung rata-rata seluruh return saham. Setelah mendapatkan hasil return individu, kita akan menghitung selanjutnya yaitu RF. Kita dapat menghitung dari rata-rata BI 7-day RR reverse repo rate pada data bulan Agustus dan September, yaitu pada bulan Agustus senilai 3,75% dan September 4,25% dengan hasil rata-rata yaitu 4%. Selanjutnya akan menghitung ERI dengan rumus RF plus beta I dikalikan ERM min risk free. ERI sama dengan 4% plus beta I atau beta BBRI dikalikan dengan 0,00 terus dikurangi risk free, yaitu hasilnya 0,024. Selanjutnya kita akan membuat tabel SML. Yang pertama kita akan menggunakan data dari beta IHSG, return IHSG, lalu dengan risk free IHSG dan juga return dari risk free. Yang pertama kita akan mengeblok 4 bagian dari data yang ada. Setelah itu kita masuk ke insert, ke bagian scatter dan dimasukkan. Ya, setelah itu kita akan memencet load data, diklik kanan lalu dipilih add trend line. Setelah itu dipilih data linear dan di close, maka akan muncul garis tersebut. Setelah itu kita akan memasukkan data-data saham yang ada dengan cara diklik kanan pada tabel tersebut, kemudian kita akan memasukkan data-datanya melalui add data. Kemudian di bagian nama kita masukkan nama saham yang akan kita pilih. Di bagian X kita akan memasukkan beta dari saham BBRI. Kemudian di bagian Y kita akan memasukkan return dari saham BBRI. Ya, seperti itu, dan juga saham-saham yang lain. Baik, yang selanjutnya adalah kita akan bersama-sama menginterpretasikan dari grafik security market line yang telah kita buat bersama-sama. Jadi kita dapat lihat bersama-sama simbol-simbol
simbol di dalam grafik ini menunjukkan nama-nama saham. Nah, dapat kita lihat bersama-sama jika saham-saham ini berada di atas security market line, maka saham tersebut dianggap dalam posisi under value, di mana posisi tersebut ini dikatakan tidak layak beli karena posisi tersebut expected return lebih besar daripada return individual. Dan kalau saham-saham tersebut di bawah dari garis security market line, saham tersebut dalam posisi over value, di mana posisi ini expected return lebih kecil daripada return individual, dan saham ini biasanya layak untuk kita pertimbangkan untuk dibeli sahamnya. Jadi yang termasuk dalam overvalue yaitu BBRI, MRI, ADMR, Cleo, dan KAE. Sekian dari tutorial dan juga presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.